Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat dalam belajar. Sekarang belajar mengenai tema 1, subtema 1, pembelajaran 6, tumbuhan sahabatku. Tumbuhan sumber karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Yang pertama yaitu zat makanan karbohidrat, berfungsi sebagai sumber energi. Sumber berasal dari beras, kentang, jagung, singkong, ubi jalar, dan sagu. Akibat jika kekurangan karbohidrat yaitu terjadi busung lapar. Nah, sekarang yang kedua, zat makanan protein. Memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu untuk pertumbuhan, seperti tinggi dan besar. Yang kedua, mengganti sel-sel yang rusak dalam tubuh. Dan yang ketiga, membentuk antibodi. Sumbernya berasal dari tahu, tempe, kacang tanah, kacang merah, kacang hijau, serta kacang-kacangan lainnya. Akibat jika kekurangan protein yaitu kwashiorkor. Yang ketiga yaitu lemak. Fungsinya yang pertama, sebagai sumber energi cadangan. Yang kedua, melarutkan vitamin A, D, E, dan vitamin K. Yang ketiga, melindungi organ dalam tubuh. Sumbernya berasal dari kacang tanah, minyak kelapa sawit, kacang merah, kacang hijau, dan alpukat. Akibat jika kekurangan lemak, yaitu tubuh akan sulit menyerap vitamin, tubuh menjadi kurus dan lemas. Yang keempat yaitu vitamin. Ada beberapa contoh vitamin di sini. Yang pertama yaitu vitamin A, berfungsi untuk memelihara kesehatan mata. Sumbernya berasal dari tomat dan wortel. Akibat jika kekurangan vitamin A yaitu rabun senja. Yang kedua, vitamin B, berfungsi untuk menjaga kesehatan saraf. Sumbernya berasal dari kacang merah dan kacang kedelai. Akibat jika kekurangan yaitu terjadi beri-beri. Yang ketiga, vitamin C, berfungsi untuk membantu proses penyembuhan. Sumbernya berasal dari buah-buahan dan sayur-sayuran. Jika kekurangan vitamin C, bisa mengakibatkan sariawan. Yang keempat yaitu vitamin D, berfungsi untuk pengerasan tulang dan gigi. Sumbernya berasal dari kedelai. Akibat jika kekurangan bisa terjadi rakitis, kekerdilan, dan rematik. Kemudian selanjutnya yang kelima yaitu vitamin E, menjaga kesehatan kulit dan mencegah kemandulan. Sumbernya berasal dari nasi merah dan tauge. Akibat jika kekurangan vitamin E, mengakibatkan sulit memiliki keturunan. Yang keenam yaitu vitamin K, berfungsi untuk membantu pembekuan darah. Sumbernya berasal dari brokoli dan kembang kol. Akibat jika kekurangan vitamin K bisa mengakibatkan perdarahan atau darah sulit membeku. Selanjutnya yaitu yang kelima, mineral. Mineral ini berfungsi untuk pembentukan hormon tiroksin, sel darah merah, tulang, dan gigi. Sumbernya berasal dari tempe, brokoli, dan bayam. Jika kekurangan mineral bisa mengakibatkan gondok, anemia, dan osteoporosis. Menemukan ide pokok paragraf dan membuat kesimpulan. Contoh yang pertama yaitu manusia dan hewan memerlukan makanan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, jenis tumbuhan yang banyak mengandung sumber energi perlu dikonsumsi setiap hari. Ada beragam jenis tumbuhan yang mengandung karbohidrat seperti padi, jagung, dan umbi-umbian. Ide pokok dari paragraf di atas yaitu manusia dan hewan memerlukan makanan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Kesimpulan dari paragraf di atas yaitu manusia dan hewan memerlukan makanan yang banyak mengandung sumber energi untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Beragam jenis tumbuhan yang mengandung karbohidrat seperti padi, jagung, dan umbi-umbian.
Contoh paragraf yang kedua yaitu manusia dan hewan juga memerlukan makanan yang cukup mengandung protein untuk pertumbuhannya, seperti untuk tumbuh tinggi, besar, dan mengganti sel-sel yang rusak dalam tubuh. Ada beragam jenis tumbuhan yang mengandung protein sehingga membuat kita tumbuh sehat. Tumbuhan tersebut adalah kacang kedelai yang terdapat pada tahu dan tempe, kacang tanah, kacang merah, kacang hijau, dan jenis kacang-kacangan lainnya. Ide pokok dari paragraf kedua yaitu manusia dan hewan juga memerlukan makanan yang cukup mengandung protein untuk pertumbuhannya. Kesimpulannya, manusia dan hewan juga memerlukan makanan yang cukup mengandung protein untuk pertumbuhannya, seperti untuk tumbuh tinggi, besar, dan mengganti sel-sel yang rusak dalam tubuh, yaitu diantaranya kacang kedelai yang terdapat pada tahu dan tempe, kacang tanah, kacang merah, kacang hijau, serta jenis kacang-kacangan lain. Contoh paragraf ketiga, manusia membutuhkan jenis makanan yang mengandung vitamin. Vitamin diperlukan untuk menjaga kesehatan dan melindungi tubuh kita dari serangan berbagai penyakit. Ada beragam jenis tumbuhan yang mengandung vitamin untuk menjaga tubuh kita agar selalu sehat, yaitu sayuran dan buah-buahan. Sayuran dan buah-buahan tersebut meliputi bayam, kangkung, kacang panjang, terong, buncis, tomat, pepaya, mangga, apel, jeruk, dan banyak lagi. Ide pokok dari paragraf ketiga yaitu manusia membutuhkan jenis makanan yang mengandung vitamin. Kesimpulannya, manusia membutuhkan jenis makanan yang mengandung vitamin untuk menjaga kesehatan dan melindungi tubuh kita dari serangan berbagai penyakit. Tumbuhan yang mengandung vitamin yaitu meliputi bayam, kangkung, kacang panjang, terong, buncis, tomat, pepaya, mangga, apel, jeruk, dan banyak lagi. Cukup sekian anak-anak materi dari Bu Sarmi pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi anak-anak dan Ibu ucapkan terima kasih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.